Apa tuh yang bisa gue bantu? Tolong lo lacak bidan yang waktu itu ngejalanin persalinannya Nuna sama Anggun. Saya harus pamit pergi Pak, karena saya harus jemput anak saya sekolah. Silakan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, telah sudi membantu istri saya. Sama-sama Pak. Saya permisi, semoga Bu Ratna cepat sembuh. Mari. Iya. Syukurlah, untung aja Bu Nuna segera pergi. Kalau tidak, bisa tanya macem-macem lagi. Dan aku benar-benar ketahuan. Rasanya nggak mungkin deh. Tiba-tiba Bu Ratna kerja kantoran. Padahal belum lama ini dia yang bantuin aku melahirkan. Dan tadi aku dengar jelas suaminya bilang dia itu mantan bidan yang udah lama nggak praktek. Ini benar-benar aneh, aku harus bicarain ini sama Mas Tipta. Dua 20 pasukan. Nona. Halo. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Mas. Kok sore jalan? Kamu lagi di jalan ya? Lagi jemput Safa? Iya Mas, cuma tadi di perjalanan tiba-tiba aja ada orang pingsan karena kecelakaan. Terus aku bantu dia Mas untuk ke rumah sakit. Dan setelah aku bantu dia, ternyata orang yang aku tolongin itu Bu Ratna Mas. Bu Ratna? Bu Ratna siapa? Itu Mas, bidan yang bantuin aku persalinan. Oh. Ya, aku inget. Kenapa? Iya Mas, dan di situ kan ada suaminya. Terus tiba-tiba aja suaminya bilang kalau dia tuh udah lama nggak praktek Mas. Sekarang dia kerja di kantor katanya. Aku nggak sempet nanya dia kerja di kantor mana sekarang. Kan aku kan buru-buru mau jemput Safa. Oke, aku ngerti. Gini, nanti aku akan coba selidikin soal Bu Ratna ini. Alasan apa, kenapa si Bu Ratna bisa kembali bekerja lagi? Cuman untuk mastiin aja sih. Iya Mas, aku setuju sama kamu. Kamu hati-hati ya, di jalan. Love you. Iya sayang, love you too, bye. Bu Ratna. Hai. Tumben kamu kesini? Saya pengen kita pulang sama-sama. Sekarang kita makan siang di luar ya. Oke. Kebetulan saya juga belum makan. Oke, kita berangkat sekarang. Siapa yang telepon? Ratna. Udah kamu angkat. Halo. Halo Bu Anggun. Kenapa kamu telepon saya? Bu, tadi kan saya kecelakaan di jalan Bu. Terus yang membantu saya itu Bu Nuna. Kamu kecelakaan? Dan Nuna nolongin kamu? Iya Bu. Sebentar, ini saya loudspeaker ya, biar suami saya dengar. Halo Ratna. Kamu ceritain ke saya ada apa? Ya, sepertinya Bu Nuna sudah mencurigai saya. Soalnya tadi di depan Bu Nuna, suami saya keceplosan kalau saya kerja di perkantoran. Itu karena Bu, suami saya nggak tahu sama sekali kalau saya jadi bidan lagi untuk membantu ibu sama bapak menukarkan bayi dengan Bu Nuna. Ratna, kamu pindah keluar kota secepatnya. Iya, saya setuju. Apa Bu? Pindah?
Ya nggak semudah itu, Bu. Saya ngajak suami saya pindah keluar kota. Nanti bisa-bisa suami saya curiga lagi. Gimana? Bu, sebentar saya telepon lagi ya. Ada suami saya. Sayang, aku sudah urus semua biaya administrasinya agar kamu bisa keluar dari rumah sakit ini secepatnya. Dan sekarang kita sudah bisa pulang. Ayo. Baik, Pak. Dan sebentar ini kalau Nuna curiga, dia pasti akan ngasih tahu Dipta. Dan Dipta pasti akan melidiki semuanya. Dan semua rencana kita pasti akan kebongkar. Kamu jangan panik dulu. Kamu tuh berpikir terlalu jauh. Gani, kamu tuh gimana sih? Posisi kita sekarang lagi bahaya loh, dan semua kemungkinannya tuh bisa terjadi. Ya kamu tenang. Saya akan menangani masalah ini. Tapi kita harus ngelakuin sesuatu, Gani. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, semuanya pasti akan kebongkar. Nuna sama Dipta pasti akan tahu kalau kita udah menukar bayinya, Gani. Dan saya yakin banget Nuna sama Dipta pasti akan memeriksa semuanya. Saya minta kamu tenang. Saya akan menangani masalah ini. Kamu bisa tenang nggak? Kamu tuh bisa stop nggak sih? Stop buat nyuruh saya tenang. Gimana saya bisa tenang kalau semua rencana saya kebongkar? Saya nggak mau masuk penjara lagi. Mas. Ya. Yuk, jadi jalan sekarang kita cari tahu informasi soal si Ratna itu. Iya mas, aku juga udah gak sabar pengen tahu semuanya. Ya. Ayo. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu kabar dari saya. Dani. Tapi kamu yakin sama rencana kamu? Kamu percaya sama rencana saya. Oke? Gani, tapi saya mohon kamu selesaikan semuanya dengan sempurna. Saya benar-benar berharap sama kamu. Ya. Yang penting rahasia kita dengan menukar bayinya Nuna. Kita harus aman. Dan kalau sampai Ratna telepon kamu lagi, bilang sama dia jangan keluar dari rumah. Masalah ini biar kita yang ngatasin semuanya. Jangan lupa. Oke. Oke. Aku benar-benar berharap kalau semua rencananya Gani itu berhasil. Ayo, hati-hati ya. Iya, Pak. Udah kita pergi dari sini aja ya, udah. Ibu udah nggak apa-apa kok. Kamu itu gimana sih? Bukannya kamu masih dirawat? Hah? Kamu itu habis kecelakaan loh, Ratna. Bapak, Ibu udah sehat kok. Udah mau betah di rumah sakit ini. Gawat. Itu Bu Nuna sama suaminya. Pak, aduh, sakit, Pak. Ayo, Pak. Ke sono, Pak. Ayo ke sono. Permisi sus. Ya. Pasien atas nama Bu Ratna yang tadi tidur di sini di kamar rawat inap ini kemana ya? Kalau pasien tadi sudah pulang, Bu, Pak. Pulang. Bukannya lukanya mengharuskan dia dirawat inap? Tapi pasiennya sendiri memaksa untuk pulang, Bu. Maksa. Kenapa kelihatannya dia kayak ketakutan gitu ya mas masa-masa pulang?
Ada yang aneh nih. Kamu benar, Mas. Seharusnya nggak maksa pulang kalau nggak ada sesuatu. Apa nggak sebaiknya kita ke klinik yang waktu itu aku bersalin? Ya, kamu bener. Ya, sayang. Makasih ya, Sus. Iya, Bu. Sakit, Pak. Bapak masuk duluan Ibu ya. Biar Bapak beresin kamar dulu buat Ibu istirahat. Kondisi Ibu masih lemah sekali. Iya, Pak. Halo? Kenapa? Bu, saya panik banget, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Oke gini, kamu jangan keluar rumah dulu ya sekarang ya. Iya, Bu. Tadi aja saya ngeliat Mbak Dipta sama Bu Nuna di rumah sakit. Terus, tapi kamu nggak ngomong apa-apa kan sama Nuna sama Dipta? Untungnya saya nggak ketemu mereka, Bu. Karena saya buru-buru pulang. Tapi saya takut, Bu. Gimana ya, Bu? Apa yang harus saya lakukan sekarang ini, Bu? Oke. Gini, kamu sekarang tenang aja dulu. Ini biar jadi urusan saya sama suami saya. Yang penting sekarang, tugas kamu cuma diam di rumah. Jangan melakukan apapun dan jangan keluar, oke? Baik, Bu. Sekali nggak nyangka sih kamu hadapi situasi seperti ini. Kenapa Nuna bisa tiba-tiba ketemu sama Ratna? Kalau Nuna menceritakan semua ini ke Dipta, Dipta pasti akan melacak. Dan semua yang sudah saya jalankan dengan Anggun selama ini, kalau sampai itu terjadi, semua rencana yang saya jalankan dengan Anggun selama ini akan sia-sia. Itu akan membahayakan posisi saya sama Anggun. Apa yang harus saya lakukan? Anggun dan Nova. Halo Anggun. Gani, kamu di mana sekarang? Saya lagi di jalan. Ada apa? Tadi Nuna sama Dipta itu pergi ke rumah sakit. Dia mencari tahu tentang Bu Ratna. Tapi untungnya mereka nggak ketemu sama Bu Ratna. Bu Ratna buru-buru pergi dari rumah sakit. Terus kamu bilang apa? Ya sesuai dengan yang kamu bilang, Gani. Aku bilang Bu Ratna jangan kemana-mana, tetap di rumah. Anggun, udah kamu tenang. Saya minta kamu bersikap senormal mungkin. Itu aja. Tapi Gani, saya benar-benar takut. Ini kalau misalnya Nuna sama Dipta bisa mendapat informasi tentang Bu Ratna, setelah itu dia pasti akan menggali tentang klinik tempat bersalin aku sama Nuna. Dan setelah ketahuan kalau klinik itu palsu, semuanya selesai, Gani. Kita kebongkar. Oke, saya tahu kamu panik. Tapi kamu tenang. Gani, kamu jangan terus-terusan nyuruh saya tenang. Gimana saya bisa tenang? Ya, saya tahu kamu pasti panik. Kamu takut. Tapi saya janji sama kamu, saya akan menyelesaikan masalah ini. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mas, kok aku ngerasa ada yang berubah ya? Harusnya di tempat ini itu ada plang, klinik Ratna. Ini kayaknya bekas pelangnya deh. Kenapa pelangnya dicopot? Halo
kayak gini yang bikin aku makin curiga. Justru itu. Seharusnya sih kayaknya ada orang ya di rumah ini. Kayaknya rumahnya nggak kosong. Itu ada orang. Iya. Coba kita tanya. Mbak, maaf. Boleh Maaf? kami nanya? Kalian berdua siapa ya? Saya Dipta dan ini istri saya, Nuna. Kalian kesini buat apa? Iya Mbak, kita mau tanya, kalau rumah yang ini itu tempat klinik bersalin ya? Klinik bersalin? Saya kurang tahu sih ya Mbak. Soalnya saya dan keluarga saya baru aja pindah beberapa hari yang lalu. Dan tempat ini kosong. Kalau nggak Mbaknya tahu nggak orang sebelum nempatin Mbak nih siapa? Maaf, soal itu saya nggak tahu Mas. Saya kurang kenal juga. Saya juga nggak tahu rumah ini sebelumnya dipakai buat apa. Yang saya tahu rumah ini kosong sebelumnya. Aku makin yakin kalau ada yang nggak beres dengan bidan Ratna ini. Ya udah, terima kasih banyak ya Mbak, maaf ganggu waktunya. Baik, sama-sama. Saya permisi dulu ya Mbak. Iya Ya, Mbak. makasih Mbak, silakan. Halo, Dip. Halo Ki, gue mau minta tolong dong. Apa tuh yang bisa gue bantu? Tolong lo lacak bidan yang waktu itu ngejalanin persalinannya Nuna sama Anggun. Emang ada apa dengan bidan itu? Nanti gue ceritain sama lo, tapi gue minta tolong aja dulu sama lo. Lo lacak ini, ya. Oke. Lu tunggu info dari gue. Sekarang gue lacak bidannya. Selain bidannya, lo juga harus cari tahu tempat klinik mereka praktek waktu itu. Lo seluruh-seluruhin juga dari sini. Oke, siap. Makasih banyak ya. Nanti kita ketemu di markas ya. Yuk. Iya sayang. Misi yang kalian akan lakukan ini sangat penting buat saya dan Anggun. Jadi saya nggak mau kalian sampai gagal. Rencana yang sudah saya persiapkan begitu lama. Saya nggak mau Nuna dan Dipta sampai tahu soal pertukaran bayi itu. Jadi bagaimanapun caranya, kalian harus temukan Ratna dan suaminya. Dan apapun yang terjadi, suruh mereka pergi sejauh-jauhnya dari sini. Dan jangan pernah sampai saya melihat mereka lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi Ratna itu menyewa rumah saya yang ada di sana untuk beberapa hari saja. Dan dia memberikan bayaran cukup besar. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak Pak informasinya. Ya, sama-sama Pak, Bu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya masuk ke dalam dulu ya. Ya, Silakan. Mas. Si Ratna tinggal rumah Bapak itu cuma buat beberapa hari doang. Aku ngerasain ada sesuatu yang gak beres dan kayak disengaja ya Mas. Iya. Kayak ada maksud tertentu yang dilakuin sama si Ratna ini. Dia berani kasih bayaran yang besar sama Bapak ini untuk nyewa rumahnya. Kayak gitu. Iya angkat Mas, cepet. Siapa tahu ada informasi. Lagi? Gimana Ki? Lo udah dapetin informasi? Dip, gue udah berhasil dapetin semua tentang Ratna. Informasi apa aja yang lo dapet Ki? Ternyata si Ratna ini dulunya bekas bidan. Tapi sekarang dia terdaftar di perusahaan obat-obatan. Dan sekarang udah gak jadi bidan. Berarti sekarang si Ratna ini udah bener-bener gak jadi bidan Ki? Iya, Ratna ini dulunya punya klinik. Tapi dia bermasalah. Karena dia terindikasi melakukan dugaan malpraktek.
Karena itu kliniknya ditutup. Kamu serius, Ki? Iya, Nona. Dan dia juga terlacak menyewa properti di mana tempat kamu dan Anggun bersalin. Aku memang ngerasain ada sesuatu yang aneh dan ini pasti hal yang nggak biasa, Ki. Ki, pasti si Ratna ini punya tujuan tertentu, Ki. Coba lo cari deh, Ki. Gue juga udah berhasil menemukan alamat Ratna. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang gini aja, lo share lo ke gue. Nanti gue sama Nuna langsung nyusul ke sana. Kita ketemu di sana, Ki. Oke. Kita jalan sekarang, Ki. Ya.